Di video kali ini, kita akan kembali membahas sebuah film baru yang menceritakan tentang sebuah pulau yang terdapat ular piton raksasa. Rencananya, pulau itu sendiri akan dijadikan tempat wisata. Namun ada seseorang keturunan Raja Ular ingin menjaga pulau itu. Terjadi perselisihan di antara dua kubu. Kira-kira, berhasilkah pulau itu terselamatkan? Dan seganas apa ular piton raksasa yang terdapat di pulau itu? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Ini dia, alur cerita King Serpent Island selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah pulau misterius yang kelihatannya cukup menyeramkan. Terlihat 4 orang penangkap ular sedang mendatangi pulau itu. Mereka menggunakan ayam untuk dijadikan umpan ke dalam sebuah lubang di tanah tersebut. Tak berapa lama, ayam itu berteriak menandakan dia sedang dimangsa si ular. Mereka pun berusaha menariknya. Ayam itu berhasil dimangsa, namun mereka tidak mendapatkan ular tersebut. Saat dicek ke lubang, benar saja ular itu berada di dalam. Salah satu dari mereka bernama Santiao masuk ke dalam menggunakan obor, dan di dalam dia menemukan ular piton yang cukup besar di situ. Dia menjebaknya dan mengatakan kepada timnya kalau ularnya cukup besar. Dia meminta untuk dikeluarkan. Namun temannya Erbing malah bercanda dengan menggelikan kakinya. Padahal Santiao benar-benar minta dikeluarkan. Tak berapa lama dari dalam, ular piton raksasa malah keluar menuju ke arahnya. Santiao segera meminta tolong. Namun Erbing tetap menganggap dia bercanda. Santiao tidak tertolong. Karena takut, mereka segera melarikan diri dari tempat itu. Saat berada di kapal, mereka dikabarkan atasannya bernama Jin Lause kalau sedikit ular yang mereka tangkap tidak bisa dijual dengan harga tinggi kepadanya. Salah satu dari mereka bernama Bamian mengamuk karena Santiao sampai mati karena tugas itu. Sedangkan si Dabing marah kepada Erbing karena bercandanya mengakibatkan kematian Santiao. Mereka merasakan kapalnya seperti digeser sesuatu. Dabing berpikir, jangan-jangan ular raksasa tadi telah mengejar mereka. Bamian menenangkan dengan mengatakan, itu tidak mungkin, karena mereka sedang berada di tengah laut. Namun tiba-tiba kapal mereka kembali diguncang. Erbing segera memberi ban kepada Dabing, namun dia melihat ada yang berjalan mengitari kapal mereka. Karena Erbing gak fokus, Dabing ditarik ular dan menghilang. Kesal, Erbing mencoba melukai si ular monster. Erbing pun lenyap di mangsa ular raksasa. Bamian ketakutan karena tinggal sendiri. Dia berjanji tidak akan menangkap ular lagi, dan akan melepaskan ular-ular yang telah mereka tangkap. Namun sudah terlambat. Piton raksasa itu pun menaiki kapalnya dan segera mendekatinya untuk dimangsa. Kemudian di sisi lain, seorang ibu tergesa-gesa mengajak seorang pria yang dapat mengendalikan ular untuk menyelamatkan anaknya. Pria itu bernama Cheng Zhengzi. Dia segera ke atas dan melihat anak beserta ayahnya sedang menghindar dari si ular piton. Cheng Zheng berhasil menyelamatkan ayah dan anak itu. Dia berpesan ke si anak agar bilang ke ayahnya untuk tidak mengambil telur ular lagi. Setelah mereka pergi, temannya Maven datang mengabari kalau Bamian sedang dapat masalah. Dia memperlihatkan berita tentang kapal 4 korban yang mati sebelumnya. Diduga mereka dari Pulau Piton raksasa. Polisi akan menyelidiki kasus itu. Cheng Zheng teringat kabar kalau Jin Tian'ao dari Real Estate akan mengembangkan pulau itu menjadi pulau hiburan dan ekowisata terbesar di Asia. Setelah mencari tahu, Cheng Zheng pun segera membuat laporan dengan menuju ke gedung pertemuan untuk menjelaskan kalau berdasarkan jejak gigitan dapat dipastikan yang menyerang korban adalah ular yang panjangnya lebih dari 15 meter. Itu bisa disebut sebagai ular titanoboa terbesar di dunia. Sebab itu, Organisasi Perlindungan Satwa Liar menghimbau pada pemerintah agar menjadikan Pulau Piton raksasa sebagai kawasan perlindungan utama. Seorang wanita penyelidik senior Divisi Perlindungan Lingkungan bernama Zhou Xiaoxiao
mengatakan kalau Titanoboa sudah punah 58 juta tahun yang lalu. Supaya meyakinkan, Cheng Zhen memperlihatkan video yang sempat terekam korban saat di kapal. Terlihat piton raksasa itu saat menerkam si korban. Bukti itu memperjelas kalau ular raksasa memang ada. Dari itu, Zhou diperintahkan bersama Cheng Zhen yang ternyata merupakan seorang veteran tentara yang dijuluki keturunan Raja Ular untuk menyelidiki ke pulau itu. Di sisi lain, Jin Tian'ao mendatangi Jin Laoxi yang mengirim 4 penangkap ular sebelumnya. Dia mengabari tentang Chen Zeng yang membuat laporan ke provinsi. Dia juga bilang Chen Zeng merupakan keturunan Raja Ular. Jadi provinsi sangat mementingkan pendapat Chen Zeng. Kata-katanya itu membuat Jin Laoxi kesal. Dia bilang, kakek Zeng telah dikalahkan oleh keluarga Jin. Jin menyebut kalau dirinya lah Raja Ular di seluruh lautan yang sebenarnya. Jin Tian'ao gak berani ngomong apa-apa. Dia menawarkan beberapa batang emas kepada Jin. Dia bilang, Zeng akan ke pulau itu. Jika dia membuat pulau itu sebagai kawasan perlindungan ular, maka total investasi yang sudah dikeluarkan perusahaannya sebesar 5 miliar yuan akan musnah. Jin Laoxi menjamin, saat pihak pemerintahan menginvestigasi pulau itu, mereka tidak akan menemukan satupun ular. Esoknya, saat di kapal, Cheng Zeng yang ikut ke pulau melihat foto Bamian dan yang lain. Ternyata, Bamian adalah teman Cheng Zeng. Dia sedih karena Bamian yang menjadi korban sempat meminjam uang padanya dulu, namun Cheng Zeng tidak meminjamkannya. Saat Zhou nanya, dia menjelaskan kalau dirinya, Ma Fen dan Bamian berteman sejak kecil karena mereka sama-sama suka ular. Namun karena berbeda pendapat, mereka berpisah. Zhou berpikir, jadi Cheng Zeng ikut ke pulau ini hanya untuk membalaskan dendam terhadap temannya itu. Namun Cheng Zeng hanya diam. Ma Fen yang ikut berusaha menghibur Cheng Zeng. Saat itu mereka melihat Jin Laoxi juga datang dengan kapal lain menuju ke pulau. Cheng Zeng bilang, Jin Laoxi sepertinya sudah bekerja sama dengan perusahaan Jin Tian'ao untuk mendapat pulau piton raksasa. Setelah sampai di pulau, Jin Laoxi bersama timnya telah menangkap sebagian ular dan menyusun rencana untuk menangkap semua ular dan piton raksasa yang dikabarkan itu. Salah satu pekerjanya yang sedang pipis, tak sengaja melihat anjing mereka yang seperti diserang sesuatu. Dan saat itu, ada sesuatu yang keluar dari semak-semak. Dia pun mendatangi tim dengan keadaan lemas. Saat ia terjatuh, semua mendekat. Namun dari samping, terdengar desisan ular piton yang cukup kuat. Salah satu pekerja memasuki tenda, namun dia diusir dari dalam. Saat itu, ular langsung menatap ke arahnya. Ternyata yang mengusirnya adalah 3 orang yang ditugaskan Jin Laoxi untuk membantunya. Mereka adalah Hong Zhong, Fa Chai, dan Yang Zi. Saat itu, Hong Zhong langsung melakukan aksinya. Dia dengan mudah menangkap ular piton itu. Saat itu dari belakang ada yang menegur Jin Laoxi. Itu adalah Cheng Zeng bersama Zhou dan Ma Fen. Laoxi mengejek Cheng Zeng yang telah dikeluarkan dari tugasnya sebagai tentara. Cheng Zeng bilang, pemandangan di pulau itu sudah bagus, jadi dia melarangnya untuk menangkap ular di pulau itu. Dia juga meminta agar Laoxi melepaskan ular yang ditangkapnya tersebut. Laoxi menantang Cheng Zeng untuk melepaskannya sendiri. Dia berniat untuk mempermainkan Cheng Zeng. Cheng Zeng berhasil mendapatkan ularnya. Yong pengikut Laoxi meminta untuk mengembalikan ular itu. Mereka ingin menyerang Cheng Zeng dan temannya. Namun Laoxi menyuruh timnya untuk membiarkan mereka pergi. Sebelum pergi, Cheng Zeng bilang, semua orang sudah tahu tujuan Laoxi datang ke pulau itu. Jadi dia menyuruh Laoxi berhati-hati. Setelah itu, mereka pun pergi. Yong bertanya, kenapa mereka dilepaskan? Laoxi bilang, dia punya rencana buat mereka. Cheng Zeng dan temannya membebaskan ular yang ditangkap tadi. Zhou juga menginvestigasi hutan itu dengan memfoto jenis ular yang berada di sana. Zhou juga menebak kalau Laoxi nggak akan menyerah begitu saja. Namun Cheng Zeng menyuruhnya tenang saja, karena aktivitas mereka di pulau itu semuanya akan dipublikasikan. Malamnya Cheng Zeng mengajak teman-temannya ke rumah kayu yang dibuat kakeknya dulu saat datang ke pulau tersebut. Setelah masuk, Zhou merasa pondok itu bau amis, seperti ada yang tidak beres di dalam. Cheng Zeng menyuruh temannya waspada. Kemungkinan ular pernah masuk ke dalam. Saat Ma Fen mencoba menarik tirai, ada mayat yang terjatuh. Saat Cheng Zeng melihat, dia tanda itu adalah Erbing, pengikut Bamian temannya. Menurut Zhou, sepertinya dia ditelan dulu, baru dimuntahkan ular. Dia tahu karena pernah bekerja di Institut Penelitian Ular, dan sering menangani orang mati karena ular. Setelah menutup mayat, mereka lanjut menyelidiki pondok itu. Zhou bilang,
Mereka harus menyediakan api karena ular takut dengan api. Setelah merasa tempat itu aman, Zhou mencoba membuka baju. Namun terlihat Yong pengikut Si bersembunyi di pondok itu. Di luar, ular piton sedang merayap di tengah derasnya hujan. Yong berada di luar dan mengintai aktivitas mereka di dalam. Dia memasukkan beberapa ekor ular ke dalam pondok. Di ruangan lain, Zhou merasa ada sesuatu yang mengintainya. Maven sendiri menemukan sebuah gambar ular piton yang cukup besar. Di belakang gambar tertulis merahasiakan adalah melindungi. Dia menebak kakek Cheng Zeng sepertinya sudah menemukan Titanoboa itu. Cheng Zeng sendiri menyadari kalau rumah kayu itu telah disekat dari luar. Saat itu Maven melihat ular sudah berada di dalam mayat Erbing. Cheng Zeng mencoba mengusir ular itu. Namun dari belakang Maven ada ular lain. Ular semakin banyak. Cheng Zeng mencoba melawan, sedangkan Zhou ditarik keluar oleh Facai pengikut Lausi. Cheng Zeng ditembak bius oleh Yong. Zhou mencoba melawan Facai yang ingin memperkosanya itu, namun dia dipukul hingga pingsan. Dari belakangnya, Titanoboa yang mereka cari selama ini hadir di hadapannya. Mendengar Facai teriak, Yong mendatanginya dan berlari dari pondok. Di dalam rumah, ular semakin banyak. Cheng Zeng tak bisa bergerak karena pengaruh suntikan. Dia berusaha mengusir ular-ular itu, namun dia udah nggak kuat dan pingsan. Di luar, Zhou tersadar. Dia masuk ke dalam dan melihat Maven dan Cheng Zeng yang sudah pingsan. Cheng Zeng yang tersadar menyuruh Zhou menyelamatkan Maven dengan memberinya serum darah. Zhou pun segera menyuntikkannya ke Maven. Paginya setelah sembuh, mereka bertiga melanjutkan penyelidikan hutan. Maven yang kesal menyuruh Zhou untuk melaporkan Jin Laosi. Cheng Zeng melihat ular yang berganti kulit. Itu sepertinya kulit Titanoboa yang mereka cari. Dan kulit itu menjadi bukti kalau Titanoboa memang ada dan pulau itu harus menjadi kawasan perlindungan. Zhou bilang itu belum cukup. Dia perlu lebih banyak data sebelum kembali. Maven yang takut dengan pulau itu udah ingin cepat balik aja. Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang di belakang mereka. Itu ternyata Yong pengikut Si yang sudah sekarat. Cheng Zeng memberikan serum darah kepadanya agar selamat. Zhou sendiri menyentuh cairan yang terdapat di sekitar tubuh Yong. Dia bilang itu adalah cairan telur piton raksasa. Piton itu akan segera bertelur. Di Camp Laosi, Hongzhou dan Yang Zi mendatanginya karena rekan mereka Facai belum kembali. Dan tiba-tiba, Cheng Zeng dan teman-temannya datang membawa Yong yang sudah ditolong tadi. Maven yang marah langsung ditandangi Yang Zi dan menanyai keberadaan Facai. Laosi nanya apa yang mereka lakukan kepada Yong. Cheng Zeng bertanya balik, kenapa mereka ingin membunuhnya. Maven bilang, Yong melepaskan ular untuk menggigit mereka. Dan dia kena batunya sendiri. Saat itu Yong bilang kalau mereka telah menyelamatkan dirinya. Sedangkan Facai mati digigit piton raksasa. Namun Cheng Zeng belum melihat ular itu. Laosi pun memiliki ide lain. Dia berpura-pura berdamai dengan Cheng Zeng. Dengan memberikan sekoper emas sebagai ucapan terima kasih karena telah menolong Yong. Namun Zeng menolak. Dia menyelamatkan Yong bukan demi imbalan. Dia hanya meminta Laosi untuk membiarkan ular-ular di pulau itu. Laosi nggak setuju, karena itu tugasnya. Dia juga harus menghidupkan anggotanya yang butuh pekerjaan. Kalau dia menghentikan semua ini, mereka akan makan apa? Zeng hanya ingin melindungi alam dan hewan yang tak bersalah. Dan menurutnya, mereka bisa mencari kerjaan lain. Karena kerjaan Si menurutnya hanya akan menambah korban berjatuhan saja. Mereka menjadi ribut karena perbedaan pendapat. Laosi menjelaskan kalau dia dipercaya dari perusahaan real estate untuk menangani pulau ini dan membereskan semua ular yang ada. Kesal, Cheng Zeng mengajak timnya pergi. Setelah mereka pergi, Yang Zi nanya di mana Facai. Laosi bilang dia sudah meninggal. Yang Zi kesal, kenapa Laosi tidak membunuh mereka? Laosi bilang banyak media yang memantau aktivitas mereka, jadi tidak segampang itu untuk membunuh. Saat perjalanan, mereka melihat ular Titanoboa yang melintas. Maven segera merekam ular itu, dan mereka mengikutinya. Namun mereka dihalangi mobil lain. Itu adalah Hongzhou dan Yang Zi. Mereka menyuruh Cheng Zeng keluar. Hongzhou nanya bagaimana Facai bisa mati. Maven bilang mereka nggak kenal sama Facai dan nggak tahu tentang kematiannya. Kesal dengan jawaban Maven, mereka pun beraksi. Zhou yang masih melihat ular itu keluar dari mobil dan mengikutinya. Cheng Zeng berhasil menjatuhkan Hongzhou dan Maven memukul Yang Zi dengan batu. Mereka segera naik mobil untuk menyusul Zhou. Zhou sendiri mengikuti ular sampai ke sebuah gua. Dia masuk dan melihat telur dan ular piton raksasa itu. Dia pun turun ke bawah untuk melihatnya. Saat dia memegangnya, terdengar desisan ular yang mendekat. Dia menyimpan satu telur itu ke dalam tas dan segera naik ke atas. Facai masih hidup.
Zhou teringat bisa ular yang disimpannya. Zhou segera menyiram ke wajahnya. Facai kesakitan. Dia berusaha melempar Zhou dan mengenai telur ular tadi. Ular pun segera datang. Facai menarik tali dan membuat tali yang dinaiki Zhou terputus. Di bawah, Facai telah digigit ular. Dan untungnya, Zhou masih memegang tebing bagian atas. Dia pun segera memanjatnya. Zhou berhasil melarikan diri. Cheng Zeng yang mencari menemukannya. Zhou segera naik namun ular telah mengikutinya. Zhou bilang dia tadi ke sarang piton. Zeng curiga pasti Zhou tidak hanya mengambil DNA saja. Ma Fen melihat tas Zhou yang ternyata ada telur ular. Zeng menyuruhnya untuk mengembalikan telur itu karena ular akan terus mengincar mereka. Zhou nggak mau. Dia malah mengancam Zeng akan membunuh Ma Fen jika melawannya. Setelah berhasil menjauh dari ular, Zhou ingin keluar dan meminta mereka untuk tidak mengikutinya. Dia pun keluar dengan membawa telur ular itu. Namun Laozi dan anggotanya datang mendekatinya. Mereka mengambil tas itu. Laozi bilang Zhou bukan anggota organisasi perlindungan satwa liar. Namun Zhou datang ditugaskan dari ISM untuk mengambil telur ular itu. Cheng Zeng dan Ma Fen ditarik keluar. Mereka ditangkap dan dibawa ke box besi truk mereka. Begitu juga dengan Zhou. Laozi ingin menjadikan Cheng Zeng dan Ma Fen sebagai umpan untuk kedatangan piton raksasa. Setelah Laozi pergi membawa Zhou, Hong Zhong dan Yang Zi menyiram mereka dengan darah untuk mengundang ular datang. Setelah mereka pergi, ular yang mencium bau darah pun datang. Laozi mengintip kedatangan ular. Di dalam, Cheng Zeng berusaha membuka ikatan dan berhasil. Dia pun membebaskan Ma Fen. Namun ular sudah hadir ke dalam box. Zhou berhasil membuka ikatannya. Diam-diam, dia keluar dari markas. Dia mencoba menyerang anggota Laozi. Dia melemparkan tungku api ke arah mereka dan segera naik ke atas box. Dia membuka penutup box agar Cheng Zeng dan Ma Fen bisa keluar. Setelah mereka keluar, Cheng Zeng menyuruh Zhou dan Ma Fen melompat. Mereka segera menyerang tim Laozi dengan gas pemadam api. Cheng Zeng terus melawan Hong Zhong dan Yang Zi. Dan saat itu ular pun naik ke atas. Ma Fen yang diserang Yong segera membuka pintu box sebelum dirinya dibunuh. Laozi segera melihat Yong yang sekarat, dan dia langsung mengejar Cheng Zeng. Ular yang mengamuk menyerang semua anggota Laozi. Di dalam tenda, Zhou diserang Yang Zi. Saat dia ingin membunuh Zhou, terdengar ular mendekati tenda. Laozi mengejar Cheng Zeng, dan saat ia ingin membunuhnya, Ma Fen menggagalkannya. Saat itu Laozi melihat Zhou yang berlari membawa telur ular. Dia pun segera mengejarnya. Melihat itu Cheng Zeng juga mengejarnya, dan Ma Fen menyusul. Matahari pun sudah terbit. Laozi terus mengejar Zhou yang menaiki kapal. Zhou berhasil membawa telur itu, namun Laozi datang dan menghajarnya. Cheng Zeng dan Ma Fen juga menuju ke kapal. Mereka berhasil naik. Saat akan dijalankan, Laozi menyuruh mereka turun. Namun saat lengah, Zhou menggigit tangannya dan membuat Zeng berkesempatan melawannya. Saat Laozi berusaha membunuh Zeng, Ma Fen mendorongnya. Dan saat itu, ular piton raksasa tersebut datang menaiki kapal mereka. Cheng Zeng mencoba mendekati dengan membawakan telur ular itu. Dia meletakkan telurnya di bawah. Namun Laozi datang ingin mengambil telurnya. Ular mendekati mereka bertiga. Namun karena dia melihat telurnya, dia segera mengambil dan membawanya pergi. Mereka bertiga akhirnya kembali tanpa telur itu. Zhou meminta maaf atas kesalahannya. Cheng Zeng meminta agar Zhou nantinya mengungkap perbuatan kriminal ISM yang membuat obat dari ular di Cina. Zhou setuju, namun dikiranya Cheng Zeng menolongnya karena cinta. Zhou menunjukkan cincin kalau dia sudah punya pasangan. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menghentikan proyek pengembangan Pulau Piton Raksasa sebagai tempat wisata. Dan mereka juga berjanji akan merahasiakan keberadaan piton raksasa atau Titanoboa sama seperti yang dilakukan kakek Cheng Zeng. Dia pun membuang gambar itu yang merupakan bukti satu-satunya keberadaan si ular. Dan cerita berakhir di sini, guys. Makhluk hidup juga butuh alamnya, guys. Jangan karena langka, itu dijadikan buruan. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kekayaan ciptaan Tuhan, apapun hewannya dan tumbuhannya. Agar nanti, anak cucu kita bisa melihat kekayaan alam itu sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.